Bagaimana menurut Ustadz tentang kiblat bergeser? Ini mungkin tadi kiblaten atau apa? Atau mungkin maknanya walau alam ya, mungkin kiblat yang tidak presisi walau alam ini karena pertanyaan terlalu ringkas ya. Iya, Kalau iya. tentang kiblaten mungkin tadi mungkin diperdalam lagi, tapi kalau kemudian soal maksudnya adalah kiblat yang kurang presisi ke arah Madinah, nah, mungkin fikihnya bagaimana itu ya. Tapi mungkin pertanyaannya Oke. cenderung ke kiblaten tadi. Iya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Zudi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sebelumnya ya, Ustaz Zudi atas arahannya karena buku ini editornya beliau, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau juga. Teman-teman semuanya, kepada tadi yang bertanya tentang apa ya fenomena kiblat bergeser, bergesernya 180 derajat. Itu luar biasa dari utara ke selatan gitu ya. Tidak banyak yang tahu bahwa kaum muslimin itu menghadap selama 17 bulan. Ada yang bilang 16 bulan sampai 17 bulan ke arah Baitul Maqdis, ke Palestina. Namun teman-teman semuanya, ketika Rasulullah dan kaum muslimin ini diperintahkan oleh Allah untuk berkiblat ke Masjid Al-Aqsa, seringkali Rasulullah dan kaum muslimin itu menerima ocehan, nyinyiran, gunjingan, hinaan dari Yahudi. Kok bisa? Karena Yahudi ini teman-teman, kiblat ibadah mereka atau tempat yang sangat mereka sucikan itu juga Baitul Maqdis. Ketika tahu Rasulullah ini diperintahkan buat berkiblat ke Baitul Maqdis, Yahudi punya argumen buat bilang, nih cocok mereka aja. Mereka bilang, oh ternyata risalah Muhammad ini niru, nggak baru. Buktinya kita tempat suci kita ke Baitul Maqdis sekarang Muhammad dan kaum muslimin sholatnya ke arah Baitul Maqdis, berarti sama aja kayak Yahudi, bahkan kita lebih dulu. Ocehan-ocehan itu membuat sebagian sahabat kemudian, aduh ya Allah nih gimana, pengen menghadapi mereka tapi yuk gimana gitu loh. Kesel emang, kesel. Padahal perintah sholat menuju ke Baitul Maqdis itu perintah Allah, bukan karena niru orang Yahudi. Nah, sampai kemudian ketika meskipun diperintahkan ke Al-Aqsa, Rasul sami'na wa ata'na, kaum muslimin sami'na wa ata'na. Namun di lubuk hati Rasulullah ada sebuah kerinduan dan kecintaan yang sangat dalam kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Sampai kemudian Allah menurunkan sebuah ayat kan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sejak ayat itu turun kemudian ada yang bilang zuhur, ada yang bilang asar. Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya di Nabawi. Jadi teman-teman, lah kok bisa ada sahabat yang sholat di kiblatain 2 rakaat pertama ke Al-Aqsa, 2 rakaat ke Ka'bah. Lah kok bisa, kan pemimpinnya Rasulullah. Itu beda tempat teman-teman. Jadi Madinah itu teman-teman gini mekanismenya ya. Madinah itu memang gak begitu luas di zaman Rasul. Tapi tetap pemukiman-pemukiman penduduk itu menyebar di mana-mana. Sehingga beberapa suku, beberapa kabilah seperti kabilah Bani Salimah meminta izin kepada baginda Rasul untuk membuat musola sendiri. Karena kalau ke Nabawi itu jauh. Kalau setiap sholat fardu ke Nabawi itu jauh. Sehingga mereka meminta izin kepada Rasul untuk membangun musola sendiri. Jadi teman-teman semuanya jangan dikira setiap penduduk Madinah di zaman Rasul itu sholatnya pasti ke Nabawi. Enggak. Kabilah-kabilah yang cukup jauh pemukimannya dari Nabawi itu sholatnya di musola masing-masing. Dan setiap musola itu biasanya mereka meminta agar musola ini menjadi berkah, meminta Rasulullah untuk sholat mengimami mereka di musola-musola tersebut. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, semua di seantero Madinah harus ngumpul di Nabawi. Jadi, begitu ya zaman Rasul.
Kalau mau kita teladani zaman sekarang ya, andai kan pemerintahnya ini ngikut tabaruk sunnahnya baginda Rasul, teman-teman semuanya, silakan barangkali di desa-desa masing-masing ada musola sendiri, tapi ketika sholat Jumat, indah sekali kalau misalkan kaum muslimin itu ngumpul, wah, ke masjid-masjid besar, seperti Masjid Jokorian, Masjid Kauman, yang mana menjadi sentral pertemuan kaum muslimin, muktamar pekanan kaum muslimin. Nah, setelah 17 bulan menghadap ke Masjid Al-Aqsa, kan di waktu zuhur atau waktu asar, Allah perintahkan buat ke Ka'bah. Ada sahabat yang ikut sholat di Nabawi, ya kan? Dia pulang ke perkampungan Bani Salimah, namanya perkampungan Bani Salimah, atau ada yang bilang Bani Salamah. Ketika dia pulang dari Nabawi, yang mana kiblatnya udah ke Ka'bah, dia melihat rekan-rekannya itu masih sholat menghadap Al-Aqsa. Itu yang membuat dia kemudian berteriak, "Ya ayuhan nas, sungguh aku baru saja pulang dari Nabawi dan aku ikut sholat bersama Rasulullah menghadap ke Ka'bah." Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Bani Salimah ini memutar kiblatnya menuju ke Ka'bah. Sampai hari ini kemudian kita berkiblat menuju Ka'bah. Namun ada sebuah pesan dari Syekh Mahmud Siam, seorang pakar kepalestinaan. Meskipun kiblat sholat kita telah berubah menuju ke Makkah, namun kiblat perjuangan kita, kiblat jihad kita, tetap jangan pernah lupa Masjid Al-Aqsa. Hiya qiblatu al-ula wa mazala qiblatal jihadi wal kifah. Dia adalah kiblat pertama kita, namun dia juga menjadi kiblat jihad dan perjuangan utama kita hingga hari ini. Ingat Madinah, ingat Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.